Asal-usul Banjarmasin. Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia yang terbagi menjadi 5 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di kota Banjarmasin. Mari kita simak dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu, di Kalimantan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Daha. Kerajaan Daha dipimpin oleh Maharaja Sukamara. Sewaktu masih memimpin, Maharaja Sukamara membuat wasiat bahwa kelak cucunya Pangeran Samudra yang akan menggantikan sebagai Raja Daha. Ketika Maharaja Sukamara wafat, justru Pangeran Mangkubumi yang mengambil alih kekuasaan di daerah kekuasaan Pangeran Mangkubumi tidak bertahan lama. Lalu Pangeran Tumenggung mengambil alih kekuasaan sebagai raja di kerajaan. Merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang terus dilanda pertengkaran memperebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang tiada kunjung mengakibatkan bahwa rakyat yang hidup di dalam kemiskinan dan kelaparan. Lalu, ketika perebutan kekuasaan terjadi, di manakah Pangeran Samudra sah, tahta kerajaan jahat, kemudian di istana Daha, tidak aman bagi Pangeran Samudra. Perebutan kekuasaan yang terjadi terus-menerus minang janji jiwa Pangeran Samudra. Pangeran Samudra akhirnya memilih mengasingkan diri di dekat muara Sungai Barito. Di sepanjang aliran Sungai Barito terdapat kampung-kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret mengikuti aliran sungai. Hingga ke muara kampung-kampung tersebut meliputi Dian Sarapan Bubur, tambahan Kuin Balitung dan Banjar. Di antara kampung-kampung tersebut, Kampung Banjar Lokasi yang strategis karena letaknya di muara yang merupakan pertemuan 5 aliran. Perang yang merupakan persekutuan dari 5 aliran sungai di Kampung Banjar kemudian berkembang menjadi sebuah bandar besar. Kapal-kapal dagang datang dari berbagai kerajaan jauh. Saat itu kampung berada di bawah kekuasaan seorang pati yang bernama Masih, sehingga Kampung Banjar kemudian dikenal dengan nama Banjarmasin. Mati mengetahui bahwa Pangeran Samudra berada di wilayahnya Pati, kemudian mengadakan perundingan dengan Padi Bali Timur. Seperti Balitung, perundingan itu mencapai kesepakatan untuk mengangkat Pangeran Samudra sebagai raja, sebagaimana wasiat Maharaja Sukarama. Atas permintaan Fatima dan Fati lainnya, Pangeran Samudra akhirnya bersedia menjadi raja di Banjarmasin. Dengan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja ke Banjarmasin sebagai ibu kota kerajaan, semakin berkembang pesat perdagangan, kembangan semakin ramai. Perkembangan Banjarmasin, Pangeran Samudra menjadi raja membuat posisi kerajaan Daha menjadi terdesak. Pangeran Tumenggung bergerak memimpin pasukannya Banjarmasin. Perang terjadi di Sungai Barito maupun di daratan. Peperangan tersebut membuat korban berjatuhan dalam jumlah besar di hari kedua. Ketika itu, Kesultanan Demak dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Trenggono. Pangeran Samudra menyetujui syarat yang diajukan Sultan Trenggono. Pasukan bantuan dari Demak yang berjumlah 1.000 orang
segera bergabung dan bersiap menyerbu pusat kerajaan Daha. Pasukan Demak berhasil mengepung istana kerajaan Daha. Korban berjatuhan di pihak pasukan. Namun Pangeran Tumenggung bersikeras tidak mau menyerah. Usul Pati Arya Trenggono diterima oleh Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Mereka berdua bersiap untuk melakukan duel penentuan. Ketika duel hampir berlangsung, tiba-tiba Pangeran Samudra membuang pedangnya. Pangeran Tumenggung yang awalnya marah dan siap membunuh Pangeran Samudra, akhirnya menjadi luluh hatinya. Ananda Pangeran Samudra, maafkanlah pamanmu ini. Selama ini, paman hanya mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa, hingga mengakibatkan rakyat banyak yang menjadi korban. Pangeran Tumenggung akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kemudian menyatukan Daha dan Banjarmasin menjadi satu. Lalu ibu kota kerajaan tetap berada di Banjarmasin. Peristiwa kemenangan Banjarmasin ini terjadi pada 24 September 1526 tanggal 24 September. Kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin hingga sekarang. Setelah beragama Islam, Pangeran Samudra mengubah namanya menjadi Sultan Suwaryansyah. Beliau dikenal sebagai raja pertama kerajaan Banjar yang beragama Islam. Sedangkan perubahan nama dari Banjarmasin menjadi Banjarmasin disebabkan di setiap musim kemarau air di sumur-sumur menjadi asin. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Banjarmasin disebut dengan Banjarmasin hingga sekarang.